119025. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dari kelas 5 semester 1, yaitu tentang kegiatan ekonomi di Indonesia. Di sini dari kegiatan ekonomi di Indonesia ini ada dua materi atau ada dua pembahasan, yaitu ada jenis dan bentuk usaha bidang ekonomi dan juga kegiatan ekonomi. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu yang akan saya jelaskan, yaitu tentang jenis dan bentuk usaha bidang ekonomi. Nah, di sini ada jenis-jenis usaha bidang ekonomi. Nah, dari jenis-jenis usaha bidang ekonomi ini dibagi menjadi 6 macam, yaitu yang pertama ada pertanian, yang kedua ada perdagangan, yang ketiga ada perikanan, yang keempat ada peternakan, 5 ada industri kerajinan, dan yang terakhir itu ada jasa. Nah, yang pertama ini yaitu bidang pertanian. Di bidang pertanian ini merupakan kegiatan usaha yang menghasilkan bahan pangan, seperti bahan pangan itu seperti misalnya sayur-sayuran, mungkin juga buah-buahan dan lain sebagainya. Di sini ada pun macam-macam dari petani atau orang yang mengolah dari pertanian itu sendiri, yaitu ada 4. Yang pertama ada petani sawah, yang kedua petani ladang, yang ketiga petani perkebunan, dan yang terakhir itu ada petani tambak. Nah, di sini petani sawah itu adalah orang atau yang mengelola sawah. Yang kedua petani ladang atau yang mengelola lahan kering. Yang ketiga petani perkebunan, yaitu yang mengelola lahan luas untuk tanaman perkebunan, dan yang terakhir yang keempat yaitu petani tambak yang merupakan yang mengolah lahan untuk tambak. Selanjutnya yang kedua itu ada perdagangan. Nah, perdagangan di sini adalah usaha yang menyalurkan barang produksi dari produsen ke konsumen, dan juga berdasarkan atau menurut dari tempat usahanya, perdagangan ini atau pedagang orang yang melakukan tersebut dibedakan menjadi 3, yaitu ada pedagang tetap, pedagang asongan, dan juga pedagang kaki lima. Nah, di sini pedagang tetap itu adalah pedagang yang memiliki tempat yang tetap. Contohnya seperti orang yang menjual di toko, warung, ruko atau rumah toko dan sebagainya. Lalu ada pedagang asongan. Nah, di sini pedagang asongan itu adalah pedagang yang tidak menetap dan cara pedagangnya itu dengan cara berkeliling. Yang ketiga ada pedagang kaki lima, di mana pedagang kaki lima ini adalah pedagang yang tidak menetap dan berpindah-pindah tempatnya seperti pinggir jalan atau di trotoar. Selanjutnya yang ketiga ada perikanan. Perikanan ini adalah kegiatan usaha dalam bidang budidaya ikan, di mana di sini bertujuan untuk mengembangbiakan ikan dan hasilnya itu dijual langsung kepada konsumen. Selanjutnya yang keempat itu ada peternakan. Nah, di sini kegiatan peternakan itu adalah kegiatan usaha dengan cara memelihara hewan dan mengambil hasilnya dengan cara dijual ke konsumen. Dari peternakan ini dibedakan lagi menjadi jenis usaha peternakan, yaitu ada 4. Yang pertama ada peternak hewan besar, yang kedua peternak hewan kecil, yang ketiga peternak ikan, dan yang keempat peternak unggas. Nah, di sini peternak hewan besar itu seperti memelihara sapi, kerbau, kuda, dan babi. Yang kedua peternak hewan kecil itu seperti biri-biri dan memelihara biri-biri, kambing, dan juga kelinci. Yang ketiga peternak ikan itu memelihara lele, gurame, ikan emas, dan juga ikan mujair. Yang keempat itu peternak unggas. Di sini peternak unggas itu memelihara puyuh, ayam, itik, dan juga burung. Lalu yang kelima ada industri kerajinan. Di sini industri kerajinan itu adalah kegiatan usaha bahan baku bahan jadi. Contohnya itu seperti sepatu, jaket,
tas, bahan peralatan elektronik, mesin, otomotif, tas dan sebagainya. Dan yang keenam ada jasa. Nah, jasa di sini adalah kegiatan usaha dalam bentuk pelayanan terhadap konsumen. Itu contohnya seperti bank, perusahaan angkutan, perusahaan asuransi, dokter, pengacara, bengkel dan sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke yang kedua, yaitu bentuk usaha menurut pemiliknya. Di sini bentuk usaha menurut pemiliknya itu ada 6. Yang pertama ada persekutuan firma atau FA, yang kedua persekutuan komanditer atau CV, yang ketiga perseroan terbatas atau PT, yang keempat badan usaha milik negara atau BUMN, yang kelima badan usaha swasta, dan juga yang terakhir itu koperasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu persekutuan firma. Di sini persekutuan firma itu adalah persekutuan antara 2 orang atau lebih untuk menjalankan usaha bersama dengan satu nama, dan semua anggota bertanggung jawab penuh atas usaha yang dijalankan. Yang kedua ada persekutuan komanditer, itu adalah persekutuan antara 2 orang atau lebih untuk menjalankan usaha bersama. Yang ketiga ada perseroan terbatas. Itu adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang modalnya diperoleh dari penjualan saham yang nilai nominalnya sama besar. Yang keempat ada badan usaha milik negara atau BUMN, adalah suatu usaha yang modalnya berasal dari negara yang bertujuan membangun ekonomi nasional. Dan menurut Impres nomor 17 tahun 1967 dan Undang-Undang nomor 9 tahun 1965 tanggal 1 Agustus 1969 ada 3 jenis BUMN, yaitu yang pertama ada perusahaan jawatan atau perjan, yang kedua perusahaan umum atau perum, dan yang ketiga ada perusahaan perseroan atau persero. Yang kelima ada badan usaha swasta. Itu adalah badan usaha yang didirikan, dimiliki, dimodali, dan dikelola oleh satu atau beberapa orang bersama, bergerak dalam bidang perdagangan, industri, pertanian, ataupun jasa. Yang keenam ada koperasi. Koperasi ini adalah badan usaha yang berdasarkan usaha bersama dan berasaskan kekeluargaan. Selanjutnya yaitu ada kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi ini ada 3 pembahasan, yaitu ada kegiatan produksi, kegiatan distributif, dan juga kegiatan konsumsi. Di sini yang akan saya jelaskan yaitu kegiatan produksi. Di sini kegiatan produksi itu adalah suatu kegiatan yang menghasilkan barang yang bisa untuk didistribusikan kepada konsumen. Di mana kegiatan produksi ini adalah kegiatan untuk membuat, menghasilkan, dan sebagainya supaya bisa menjadi suatu barang yang bisa dijual. Lalu ada kegiatan distributif. Nah, kegiatan distributif ini adalah kegiatan untuk melakukan penyebaran atau menyalurkan barang, baik itu menyalurkan atau penyebarannya itu kepada toko, grosir, swalayan, mall, dan sebagainya. Lalu yang terakhir atau yang ketiga itu adalah kegiatan konsumsi, di mana kegiatan konsumsi ini adalah kegiatan memakai, seperti misalnya kita membeli baju. Nah, ketika kita membeli baju itu adalah kita itu disebut sebagai konsumen, karena kita membelinya lalu kita memakai. Nah, pemakai itu adalah disebut dengan konsumen. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari penjelasan materi tentang kegiatan ekonomi di Indonesia. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf.